warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Lili Auda, mahasiswa PPG Universitas Lampung Mangkurat, Angkatan 2 tahun 2020, akan melaksanakan praktek mengajar, tepatnya hari Senin, tanggal 23 November tahun 2020. Sekarang tontonlah video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana hari ini lengkap? Lengkap. Ya, alhamdulillah lengkap. Tetap jaga kesehatan ya. Ya. Taati protokol kesehatan. Cuci tangan. Selain cuci tangan apa lagi yuk? Mentaati protokol kesehatan. Iya, pakai masker. Lagi. Ya, Jaga jarak. Sudah siap kalian untuk belajar? Siap. Iya, siap. Alhamdulillah siap. Kalau ada yang ingin buang air kecil, kan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk memimpin doa ini, kita kepada Nur Nikmah. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Nah, sekarang hari ini belajar tema 2, pembelajaran 1. Muatan bahasa Indonesia. Apa kalian ingat masih baru? Ingat. Ya, ayo siapa yang enggak? Siapa yang masih Ingat. Nur Nikmah bisa? Yo, apa perbandingan sistem? Perubahan ekosistem adalah komponen-komponen di dalam sistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misalnya, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik
tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada. Iya, perubahan ekosistem itu perubahan komponen bisa mengalami peningkatan dan penurunan. Misalkan pada musim hujan, tanaman subur. Kalau musim kemarau, tanaman bisa kurang mendapat asupan makanan-makanannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan. Nah, kemudian kalian dapat kasih komponen. Contohnya apa? Menyapu. Ya, menyapu. Mencuci piring. Yang memasak. Cuci piring. Iya. Cuci. Pekerjaan itu Mencuci baju. memberi manfaat bagi orang lain dan akan mendapatkan ganjaran pahala dari Tuhan karena sudah berbuat baik kepada orang lain, Tua. sama orang tua. Nah, sekarang kalian perhatikan itu gambar apa aja di bawah ini. Hewan. Ya, gambar hewan. Hewan apa saja yo? Hewan. Nah, ngaran-ngarannya. Hewan. Harimau. Komodo. Badak. Elang Jawa. Ya, ada komodo, Babi rusa. ada Tikus. badak. Orang hutan. Ya, orang-utan. Iya. Ya, ada hanuman.
lagi sahabat-sahabatku. Agar kalian bisa menjawab dan membuat bagan rantai makanan yang ada di LKPD. Subtema 2, pembelajaran yang pertama. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Langsung saja yuk kita belajar. Perhatikan baik-baik ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai yang bercampur tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan karena rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan. Urutan peristiwa makan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, kawan-kawan, tahukah kalian bahwa di dalam rantai makanan tersebut terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain? Simak dengan baik penjelasannya ya. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Sahabat-sahabatku, demikian tadi ya penjelasan yang bisa Edo sampaikan. Pasti kalian sudah memahaminya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian sudah memperhatikan video pembelajaran tentang rantai makanan. Satu tadi apa? Sebagai apa? Ada siapa yang tahu? Rumput. Iya, rumput. Rumput. Kalau yang nomor 2 itu apa? Tikus. Tikus. Sebagai konsumen 1. Kalau ular Satu. sebagai konsumen berapa? 2. Dua. 2. Kalau konsumen 3, burung? Elang. Ya. Kalau jam
Mamur sebagai apa tadi? Mengurai. Iya, sebagai pengurai. Nah, untuk keterangan tentang rantai makanan di atas sebagai berikut. Ya, nomor 1 tadi sebagai tumbuhan hijau. Ya, 1. Konsumen 2. Benar. Konsumen 3. Ulang. Konsumen 3 mati diuraikan. Ulang. Konsumen 3 mati diuraikan oleh pengurai. Nah, sekarang kan kalian bisa mempresentasikan pada LKPD yang sudah ibu sediakan. Nah, untuk paragraf 1 apa? Ide pokok dari paragraf 1. Naila bisa? Bisa, silakan Naila. Ya Naila, diulang on-nya dihidupkan Naila. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Iya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk. Ya, yang kedua siapa yang bisa? Yang bisa? Bisa Yo, apa ide pokok dari paragraf 2? di laut dan menjadi hidup. Ya, di laut yang menjadi produsen adalah plankton. Yang nomor 3, paragraf 3, siapa yang bisa? Nurnikmah bisa? Bisa. Ya, dipersilakan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Ya, urutan peristiwa memakan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dengan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Untuk paragraf 4, siapa yang bisa? Mahfujah bisa? Bisa. Ya, silakan. Dan satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Iya, salah satu komponen yang berperan dalam rantai makanan adalah pengurai. Nah, untuk rantai makanan tadi, ada yang tahu siapa? Siapa yang bisa? Naila bisa? Dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Iya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk. Ya, yang kedua siapa yang bisa? Yang bisa? Bisa. Yo, apa ide pokok dari paragraf 3? Di laut yang menjadi hidup. Ya, di laut yang menjadi
dosen adalah PT Lampton. Yang nomor 3, paragraf 3, siapa yang bisa? Nurnikmah bisa? Bisa. Ya, dipersilakan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Ya, urutan peristiwa memakan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dengan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Untuk paragraf keempat, siapa yang bisa? Mahfuja bisa? Bisa. Ya, silakan. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Iya, salah satu komponen yang berperan dalam rantai makanan adalah pengurai. Nah, untuk rantai makanan tadi, ada yang tahu siapa? Siapa yang bisa? Naila bisa? Nurnikmah bisa? Nomor 1 tadi apa? Roh? Dosen. Yang kedua siapa apa lagi? Konsumen. Konsumen Tuh. Tuh, kemudian apa lagi? Konsumen 2. Ya, konsumen 3. Kemudian apa lagi? Ya. Ya, Konsumen 4. 4. Pengurai. Oh iya, pengurai. Nah, keterangan untuk rantai makanan. 1 apa? Yuk, siapa yang bisa? Naila bisa? Rumput. Tumbuhan. Makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berulang. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Ya. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jika makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula, oleh tumbuhan makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Untuk konsumen 1, siapa yang bisa? Yuk, Hilja bisa? Yuk, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan bisa? Bisa. Nikmah. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan memproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Ya, untuk konsumen 2 apa? Ayo, siapa yang bisa lanjutkan? On mode-nya Naila dihidupkan.
yang akan dimakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh, hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Ya, untuk tingkat 3. Mapuja bisa. Atau siapa yang bisa? Nur Nikmah bisa? Bisa. Silakan. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Ya. Nah, setelah konsumen tingkat 3 apa lagi yo? Pada saat konsumen tingkat 3 mati, apalagi Minyak. hormotnya dihidupkan, Naila. Lanjutkan, Naila. Proses pembusukan tumbuhan akan diurai oleh mekanisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh yang dalam tanaman bagi tumbuhan seperti rumput. Ya. Alhamdulillah untuk presentasi kita hari ini sudah bagus untuk lengkap ininya. Nah, nama-nama hewan langka apa? Anua. Apalagi? Komodo. Kodok, Ya. Harimau. harimau, badak, orang utan, Ya. elang Jawa, nabi rusa, Ya. Tarsius tentara. Ya. Nah, komodo, apalagi selain itu? Belajar apa tadi kita? Lantai makan. rantai makanan, Ya, rantai makanan tadi apa? tikus, ular, Gelang. Ular. Ya, tikus. Dari rumput, kemudian tikus, ular, apa lagi? ular, Burung, apa lagi? Burung mati. Pengurai. Menjadi pengurai. Diuraikan oleh pengurai, ya. Nah, rantai makanan itu adalah di mana apa tuh? Terjadi proses apa, Nur Nikmah? Terjadi proses memakan Antar dan makhluk dimakan. hidup. Antar makhluk hidup dalam waktu tertentu. pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah Ya, Nur Nikmah bisa lanjutkan? Bisa. Apa lagi pelajaran kita hari ini? Bisa. Kalimat pertama paragraf sebuah pada di pokok kalimat atau inti pembentuk suatu paragraf.
Ya, Mak Ujah bisa? Bisa. Iya, apa Mak Ujah? Bisa. Kalimat atau ini pembahasa dalam suatu paragraf. Kalimat utama dalam paragraf adalah kalimat yang menjadi kalimat atau inti pembahasan dalam suatu paragraf. Apalagi komponen yang ada dalam rantai makanan apa aja? Terima kasih. Selesai. Bersama dan mulai. Iya. Nah, pelajaran kita hari ini. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, silakan kalian kerjakan evaluasi pembelajaran. Itu waktu 15 menit. Yang kalian kirim setelah kalian menjawab lewat WA grup ya. 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 Apa kalian sudah selesai? Selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Semua jawaban kalian bagus semua. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Silakan kepada Mak Ujah untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.